Selamat sore, pemirsa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Joko Mariono atau DJM dalam program Obsesi, obrolan sehat penuh inspirasi. Sore ini kita akan bicara mengenai radikal bebas versi baru. Kenapa disebut versi baru? Penelitian yang permulaan ada itu pada waktu tahun 2011, di mana ada pemberitahuan dari WHO bahwa radikal bebas versi baru ini cukup berbahaya dan sangat berbahaya, yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sekarang luar biasa banyaknya. Bisa berasal dari handphone, bisa berasal dari komputer, bisa berasal dari TV. WHO mengklasifikasikan ini dengan kelas 2B pada pembentukan kanker. Jadi gelombang elektromagnetik ini diketahui, diingatkan pada para pemakai sumber elektromagnetik bahwa ada radikal bebas. Kita sudah tahu ya, radikal bebas bisa merubah sel, mematikan sel bisa. Jadi gelombang elektromagnetik ini mempengaruhi mitokondria sel. Akibatnya mitokondria sel tidak bisa menghasilkan ATP, sel menjadi cepat tua dan cepat mati. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan dua, di dalam mitokondria sel itu ada bioclock sel yang menyebabkan sel itu harus mati pada waktunya. Tapi situasi itu bisa merusak bioclock sel itu sehingga sel ini hidup terus menjadi sel kanker. Dan inilah yang banyak ditakutkan. Dan apa yang dilihat di Inggris, ada Lefran dan Hardel memeriksa jaringan otak anak ya. Itu ternyata gelombang elektromagnetik itu menurunkan blood-brain barrier, penghalang yang fungsi otak itu ada suatu barrier, blood-brain barrier yang mencegah toksin atau racun untuk masuk ke otak. Tapi ini menurunkan 5 kali lebih cepat, yaitu pada blood-brain barrier, sehingga meningkatkan 4 kali lipat kelainan pada otak pada anak, terutama kelainan kanker otak. Menyedihkan ini. Dan ada penelitian lagi di Brazil, tapi ini ada hubungannya dengan BTS, bahwa tower BTS itu seyogianya tidak ditanamkan pada yang dekat rumah atau dekat penduduk. Di Brasil dilakukan penelitian pada yang berjarak 100 meter dari BTS itu
menyebabkan kematian yang karsinogenik itu 1480 dibandingkan mereka yang hidup 1000 meter dari BTS hanya 140 kematian oleh karena karsinogenik. Jadi jelas sekali BTS ini juga merugikan kesehatan. Yang lebih rugi lagi apa? Ada, yaitu peternakan lebah. Peternakan lebah seringkali bangkrut oleh karena BTS ini. Oleh karena BTS ini mengeluarkan gelombang elektromagnetis sehingga lebah ini lupa pada rumahnya, kesulitan mencari rumahnya kembali, sehingga rumahnya menjadi kosong dan penghasilan madu di situ akan berkurang. Jadi kalau ada peternakan lebah jangan dekat dengan BTS. Ya. Jadi apa yang menjadi prihatin kita yaitu pada anak-anak. Kita lihat banyak anak-anak kecil rewel dikasihkan gadget dan dia diem. Entah kita minta gadgetnya dan nangisnya luar biasa. Reaksi temper tantrum, nangisnya luar biasa, banting-banting badan, banting ini, banting itu. Coba kita lihat aja. Itu juga akibat daripada gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh gadget itu. Sekarang bagaimana cara untuk amannya terhadap sumber-sumber gelombang elektromagnetik? Kita ada ditemukan satu hukum 20 namanya. Hukum 20. 20 menit di depan komputer, 20 detik menghindar melihat objek 20 meter. 20 menit di depan komputer, 20 detik menghindar melihat objek 20 meter. Jadi di depan komputer itu jangan terus-terusan. Banyak para pekerja yang jatuh sakit oleh karena di depan komputer ini, terutama pada gamers itu. Sehingga ada juga yang terjadi serangan jantung di depan komputer, banyak. Mati mendadak di depan komputer, banyak. Jadi hati-hati dengan gelombang elektromagnetik ini. Makanya saya sebut sumber radikal bebas versi baru. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang? 1. Hindarkan anak-anak dari pemakaian gadget. Kalau toh terpaksa pakai, hanya pada hari Minggu saja misalnya, dan kita awasi. Ya tapi agak sulit ya, tapi ini harus dilakukan. Oleh karena gadget ini akan meracuni tubuh anak itu, menimbulkan kanker di kemudian hari, menimbulkan stroke, banyak. Ada orang muda. Ya, oleh karena apa? Gelombang elektromagnetik juga merusak sel-sel pembuluh darah sehingga pembuluh darah menyempit. Itu yang terjadi. Jangan bawa gadget tidur dikelonin, sangat berbahaya sekali. Ya. Jauhkan dari badan. Dan yang saya ingatkan lagi, pemasangan wifi. Pemasangan wifi jangan di kamar tamu, jangan di kamar tidur, tapi di luarnya. Gelombang wifi bisa tembus kok, tembok ini bisa tembus. Jadi jangan di kamar tamu, jangan di kamar tidur. Oleh karena radiasinya cukup membahayakan. Baiklah para pendengar, pemirsa sekalian, apa yang sekelumit saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salam.